Gila, rame banget. Oke, baik. Boleh langsung dimulai aja ya webinarnya. Diharapkan open cam buat yang belum open cam. Oke. Oke, baik. Seperti yang kita ketahui, bahwa hari ini kita akan mengadakan webinar mengenai bumi Batam di lautan perdagangan internasional dengan tujuan untuk memenuhi mata kuliah dari bisnis internasional dari dosen pembimbing kita, Ibu Dwi, yang telah hadir juga pada hari ini. Dan tujuan lainnya yaitu kami ingin memberikan edukasi dan informasi lebih mengenai tentang perdagangan internasional itu sendiri, seperti ekspor ataupun impor dan cara regulasinya tersebut. Oh, sebelumnya saya sampai lupa, saya memperkenalkan diri dulu. Hari ini saya bukan sebagai moderator tunggal, di sebelah saya juga ada moderator kedua. Saya sendiri, namanya adalah Praona Rada, tapi karena Praona Rada akan sangat panjang disebutkan selama webinar berlangsung, teman-teman bisa panggil saya dengan nama Rada. Nah, di sebelah saya ada moderator dua yang menemani saya. Boleh Mbak diperkenalkan dirinya? Nggak ada suaranya. Oke, baik Mbak Nadia, atas perkenalannya cukup jelas ya, karena kalian bisa panggil nama saya Rada, dan moderator keduanya Nadia. Oke, seperti yang teman-teman udah lihat nih, dari awal masuk, udah ada tampilan webinar rules dan juga door prize rules. Jadi sebelum kita masuk ke webinarnya secara inti, kami ingin menjelaskan terlebih dahulu secara rinci lagi mengenai webinar dan juga door prize-nya. Oke, mengenai rules-nya, boleh Mbak Nadia disampaikan? Baiklah, teman-teman, saya akan menjelaskan rules dari webinar kita hari ini. Pertama itu adalah melakukan registrasi yang sudah teman-teman lakukan ya. Kemudian mengisi daftar hadir pada link yang tersedia di chat box. Nah, ini daftar hadir ini akan dibagikan pada akhir sesi kita nanti. Jadi teman-teman yang ingin mendapatkan e-sertifikat harus mengisi daftar hadir pada link tersebut. Nah, kemudian ada situasi dan kondisi diharapkan tenang saat webinar berlangsung. Dan di sini di sesi tanya jawab, teman-teman saat narasumbernya itu menjelaskan, jika ada yang sekiranya ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman, silakan mengetik pertanyaan teman-teman di chat box ya teman-teman. Nanti saat sesi tanya jawab, kami akan memilih 3 orang untuk dibacakan pertanyaannya. Kemudian selain itu di penghujung acara kita akan mengadakan door prize.
Gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nadia atas penjelasan rules-nya. Kita lanjutkan. Sebenarnya sebelum kita memulai acara, kita harus tahu dulu nih, susunan acaranya nih apa aja nih. Biar kita nggak nembak-nembak, habis ini apa ya, habis ini apa ya. Oke, susunan acara ini akan dijelaskan kembali oleh Mbak Nadia. Boleh Mbak Nadia dijelaskan kembali? Baiklah, sebelum mulai acara ini ada baiknya saya menjelaskan susunan acara kita hari ini ya teman-teman. Pertama itu ada pembukaan yang sedang berlangsung yang dipandu oleh saya dan teman saya Rada. Kemudian ada sepatah dua kata dari dosen pengajar Ibu Dwi dan panitia pelaksana Mas Iwan. Kemudian ada masih pembuka nih, perkenalan oleh narasumber, dan kita masuk ke acara inti yaitu pemaparan materi oleh narasumber. Setelah pemaparan materi nanti ada sesi tanya jawab, kemudian acara penutupnya adalah hiburan yaitu door prize. Baik. Jadi kira-kira teman-teman itu susunan acaranya pada hari ini. Jadi mohon untuk tidak meninggalkan webinar selama acara berlangsung ya. Oke, baik. Selanjutnya seperti yang Mbak Nadia sudah jelaskan bahwa acara selanjutnya adalah ada kata sambutan dari dosen pembimbing dan juga ketua pelaksana. Tapi pertama kali kami akan memberikan kehormatan lebih untuk dosen pembimbing kita, Ibu Dwi, yang sudah hadir pada hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan Ibu Dwi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran, Mbak Nadia, Mbak Rada? Kedengaran Ibu? Iya, ini senang sekali saya sama moderator yang cantik-cantik dan ceria gini. Jadi suasananya jadi seru. Senang saya. Alhamdulillah kita bisa bertemu hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengadakan webinar hari ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita akan mengadakan webinar ya. Kira-kira apa sih tujuannya webinar kita ya? Kira-kira ada yang tahu nggak teman-teman? Boleh dinyalakan mungkin mic-nya. Kira-kira apa sih tujuan webinar hari ini? Boleh dijawab. Untuk yang tahu. Nggak dapat. Saya, Bu. Ya, apa? Apa? Memberikan informasi tentang perdagangan. Kayaknya tadi Salsabila bilangnya memberikan informasi tentang perdagangan internasional ya. Tiba-tiba mute soalnya. Ada lagi yang lain? Ya, Bu. Ya. Bisa menambah wawasan kita juga, Bu. Menambah wawasan, bagus. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang mau jawab? Saya Bu izin. Iya, boleh Syarina. Mengenalkan kita lebih jauh tentang apa itu perdagangan internasional dan juga tentang ekspor dan impor. Iya, bagus sekali Syarina. Ada lagi yang lain? Yang jujur ada yang jujur? Iya. Dede Wijaya. Oh iya. Ingin memberikan wawasan mengenai peluang investasi dan perdagangan di Kota Batam. Wah, ini dari eksternal nih, bukan orang Poltek nih ya? Iya, benar. Wah, hebat sekali. Terima kasih Pak Dede. Ada lagi yang lain? Saya Bu. Apa, Lydia? Tadi saya dengarnya untuk memenuhi tugas. Memenuhi tugas penyelenggaraan webinar. Jadi teman-teman biar tujuan pada utamanya latihan Mbak ya. Lydia. Ada lagi yang lain? Iya, betul. Yang jujur. Datang demi door prize ya kayaknya ya. Iya, pasti ada, ayo ngaku. Aman. Saya Bu. Ya, ini tujuannya ya datang hari ini. Mudah-mudahan kita semua dapat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari kegiatan hari ini ya. Jadi diingat-ingat lagi tujuannya datang, dapat wawasan. Jadi pulang juga harus dapat wawasan gitu ya. Jangan langsung habis itu dimatiin speakernya, dimatiin mic-nya, dimatiin videonya, terus langsung ditinggal tidur gitu. Iya. Benar-benar Bu. Jadi tujuannya ingat apa supaya nanti bisa benar-benar bermanfaat sesuai dengan yang ditujukannya. Demikian ya sambutan dari saya. Mudah-mudahan acara ini berjalan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Baik, udah. Baik, terima kasih kepada Ibu Dwi atas perkenalan dirinya. Maaf. Terima kasih kepada Ibu Dwi yang sudah berkenan untuk tes. Kedengaran ya suara saya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, halo teman-teman, apa kabar semua? Pertama saya ingin mengucapkan selamat datang ya kepada seluruh peserta webinar dengan tema Bumi Batam di Lautan Perdagangan Internasional. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Amin. Selanjutnya, yang terhormat Ibu Dwi Kartikasari selaku dosen pembimbing mata kuliah Bisnis Internasional. Terima kasih Ibu telah memberikan kesempatan kepada kelas kami untuk menjadi panitia pelaksana. Selanjutnya, yang terhormat kepada Bapak Yosef Hendriasa selaku narasumber kita pada malam hari ini. Selamat datang Pak Yosef. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber kita. Dan yang terhormat para peserta webinar sekalian. Baik, sebelum saya lanjut, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iwan Wahyudi, biasa dipanggil Iwan. Saya adalah ketua pelaksana dari webinar kita ini. Nah, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia yang telah memberikan ide, yang telah berdiskusi, yang telah memberikan kinerjanya sehingga webinar kita dapat terlaksana. Dan saya juga ingin menyampaikan bahwa ini adalah pengalaman pertama kali kami melaksanakan webinar. Jadi selama kami berkuliah 5 semester, inilah pertama kali kami menyelenggarakan webinar. Jadi teman-teman, mohon dimaklumi apabila ada kekurangan di dalamnya, dan kami juga sudah berusaha semaksimal mungkin. Nah, maka dari itu kami selaku panitia sudah menyiapkan teman-teman yang ingin memberikan kritik atau sarannya, di mana tempatnya itu adalah di link daftar hadir atau link absensi yang akan dikirim oleh panitia di akhir sesi acara. Nah, di situ teman-teman bisa isi kehadirannya, dan adapun yang ingin memberikan kritik dan sarannya boleh dikirim di situ. Nah, adapun dilaksanakannya webinar ini semoga dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita tentang kepabeanan dan cukai ya. Oh iya teman-teman, untuk di akhir acara jangan sampai lupa ya, kita karena ada door prize dengan total hadiah 500.000. Nah, ini nih lumayan ini ya, 500.000. Nah, jadi teman-teman yang mencoba peruntungannya ya, soalnya door prize-nya ini ada 3. Ada yang diundi, ada yang berupa pertanyaan, dan ada yang dinilai kerapiannya. Nah, teman-teman yang ingin dinilai kerapiannya boleh open cam. Teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan nanti bisa mendapatkan door prize. Nah, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan ke acara selanjutnya ya, kami mohon maaf dahulu karena internetnya yang tidak stabil, kami harus berpindah laptop agar kita tetap menjalankan webinar ini, oke? Gitu. Mohon dimaafkan teman-teman. Gitu. Oke, selanjutnya ada pepatah bahwa tak kenal maka tak sayang nih. Teman-teman kan udah tahu bahwa hari ini ada narasumber kondang yang akan datang pada hari ini gitu. Alangkah baiknya kalau Bapaknya memperkenalkan diri kembali secara lebih jelas tentang apa saja pekerjaannya dan bagaimana kaitannya dengan perdagangan internasional tersebut. Kepada Bapak, boleh memperkenalkan diri, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak. Kedengaran nggak? Tes. Kedengaran. Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Dengar. Kedengaran, Pak. Untuk kita mulai acara ini, saya Putus-putus suaranya. Mohon maaf, tidak jelas Pak suaranya. Halo?
Bisa dengar? Putus-putus masih? Sekarang Pak. Oke. Saya ulangi, saya Yosef Hendriansa. Saat ini saya berada di Kalimantan bagian timur. Yang sebelumnya saya juga ikut bergabung di Poltek bersama Bu Dwi di bawah manajemen bisnis, dan saya pernah berdinas juga di Batam. Mungkin itu saja sementara perkenalan dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengundang kami untuk bisa bergabung sini. Ini sharing session yang paling bagus menurut saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih kepada Bapak atas perkenalan dirinya. Berarti kita boleh dong Pak ya manggilnya Pak Yosef. Apa aja boleh. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Baiklah, saya lanjutkan. Selanjutnya adalah kita masuki acara inti teman-teman, di mana kami akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak Yosef tentang materi kita hari ini. Nah, langsung saja ke pertanyaan pertama nih ya Pak. Menurut Bapak sendiri, apa yang menjadikan Batam sebagai salah satu kota yang berpotensi tinggi dalam hal perdagangan internasional nih Pak? Kalau kita pertama lihat sejarah dulu ya. Mungkin waktu saya SD, Batam itu merupakan pusat industri strategis. Mungkin kalian belum lahir kan? Dan di perkembangannya juga ya Batam untuk FTZ di Indonesia sebenarnya ada berapa FTZ? Batam sendiri sebenarnya cukup maju ya, cukup maju dibanding yang lain. Tapi kita harus akui juga perkembangan daerah-daerah sekitarnya. Coba kita bandingkan Batam berapa tahun yang lalu, kemudian dengan daerah-daerah yang terdekatnya, baik itu di luar negeri maupun di dalam. Jadi harus juga Batam ini makin maju lagi harusnya. Tidak hanya seperti ini. Dan kenapa? Potensinya masih besar, lahan masih ada, kemudian tenaga kerja juga masih ada. Mungkin yang penting tata kelolanya yang perlu diperhatikan. Menurut saya itu, sehingga Batam nanti tujuan utama dari Batam bisa tercapai gitu. Baik. Tadi seperti yang Bapak bilang bahwa Batam ini cukup maju ya Pak dalam perdagangan internasionalnya, dalam kawasan FTZ-nya. Atas dasar apa atau alasan apa menurut Bapak sehingga Batam bisa disebut sebagai cukup maju dalam pelaksanaan kawasan bebasnya dalam perdagangan internasional tersebut ya Pak? Kita lihat kan cukup maju itu artinya membandingkan antara satu FTZ dan FTZ lain ya. Di sini ada Bintan, kemudian ada Karimun, ya. Kemudian juga ada Aceh, Sabang, kan. Ini FTZ-nya kalau di Batam kan produksi yang cukup pesat dibanding dengan FTZ yang lain. Kalau FTZ seperti di Bintan mungkin ya terkait dengan pariwisata. Oke, pariwisatanya. Tapi apakah pariwisatanya berkembang luas seperti yang diharapkan? Karena pariwisata yang dijual mungkin masih sebatas pariwisata alam. Ya kan? Kalau wisata alam ini kalau alamnya rusak ya sudah tidak bisa banyak yang dijual lagi. Risiko tinggi ya Pak. Iya betul. Iya. Kemudian mau berkembang kita nggak bisa narik garis pantai lagi. Garis pantai mana? Orang sudah di-coupling semua gitu. Sudah dikembangkan belum? Nah itu. Kemudian di Sabang banyak nggak yang diproduksi di Sabang? Nah kalau di Batam cukup, artinya cukup berkembang. Di mana sini ada industrinya cukup berkembang, walaupun kita bandingkan dengan industri sebelumnya yang katanya sebagian sudah mengalami kemerosotan.
Ya ini sebenarnya kemerosot itu kembali lagi tidak bisa disalahkan 100% kepada bagaimana tata kelola Batam. Mungkin juga dari sisi internal perusahaan. Kalau perusahaannya sebenarnya kalau dia punya pasar bagus, ya pasti saya yakin dia tetap akan bertahan dan menjadikan Batam salah satu tempat investasi. Nah, itu yang mungkin yang menjadikan Batam lebih maju dibanding lain. Kita membandingkan di Indonesia ya, artinya yang di Indonesia ini. RPZ lain di dunia masih ada. Iya. Oke. Oke, ada pertanyaan selanjutnya. Kalau kita berbicara tentang perdagangan internasional kan, pasti tidak terlepas dengan yang namanya ekspor dan impor. Kalau ekspor dan impor pasti ada syarat dan regulasinya, gimana cara menjalankan ekspor dan impor tersebut. Sebenarnya Pak, apa yang membedakan kawasan bebas ekspor impornya, regulasinya, tata caranya, dengan yang bukan kawasan bebas seperti Jakarta ya Pak? Kalau itu namanya prosedur ya. Prosedurnya sama nggak sih? Sebenarnya impor-ekspor ya sama aja, dimanapun sama. Tapi karena Batam ini cukup spesial ya, artinya ada fasilitas. Nah, fasilitas ini diberikan kepada yang berhak mendapatkan fasilitas, itu kan. Iya, Artinya. Nah, ini perlu pengaturan sendiri lagi gitu. Kalau yang umum, kenapa? Dia ekspor, misalnya impor. Impor sudah selesai pada saat dia masuk di border gitu kan. Kalau di Batam ini enggak, masih di border, ya dia sudah mendapat pembebasan. Artinya fasilitas fiskal yang diberikan tuh harusnya bisa dimanfaatkan. Nah, tapi iya, artinya di Batam ini kan fasilitas itu hanya berlaku untuk di Batam gitu. Nah, fasilitas ini jangan sampai fasilitasnya keluar gitu. Sama nggak prosesnya? Sama, cuma yang karena ada fasilitas artinya hak-hak negara masih ada di situ. Nah, itu yang perlu diawasi. Oh gitu. Regulasinya masih sama, cuman ada beberapa hak spesial yang kita dapat gitu ya Pak ya? Di sini ya ada fasilitas pembebasan biaya masuk pajak dalam rangka impor gitu kan. PNBM-nya nggak free gitu, ya kan Pak ya? Kalau di sini semua free. Oh, free. PPN, PPNBM, PPH, bea masuk, ini kan free semua pada saat dia masuk. Makanya yang berlaku itu untuk wilayah Batamnya. Kalau misalnya kamu contohkan tadi membandingkan dengan Jakarta. Jakarta itu tidak mendapat fasilitas pembebasan bebas. Jadi pada saat dia masuk, dia harus melunasi semua pajak-pajak dalam rangka impornya. Ada biaya masuknya, harus bayar di depan. Nah ini tidak. Sepanjang dia diproduksi, dikonsumsi di Pulau Batam, dia bebas. Tapi pada saat dia ingin memasukkan ke daerah pabean Indonesia lainnya, baru. Karena yang diberikan pembebasan kan di wilayah Batam nih. Kalau di tempat lain harus sama dengan yang lain, sama dengan Jakarta, sama dengan di Bintan, sama dengan di tempat-tempat lain, di Jambi, di Palembang, sama. Oke, baik Bapak. Baiklah, terima kasih Pak. Lanjut ya Pak ya, pertanyaan ketiga nih. Seperti yang kita ketahui kan Pak, Batam itu memiliki dualisme kewenangan. Yang pertama ada pemerintah Kota Batam dan Otorita Batam. Nah, hal demikian apakah mempengaruhi Kota Batam sebagai kawasan perdagangan bebas, Pak? Dualisme kewenangannya itu. Kewenangan mana? Sekarang kan Kepala BP Batam adalah Wali Kota Batam. Artinya sudah menjadi satu, pimpinannya sudah menjadi satu. Harusnya tidak ada dualisme lagi. Itu kadang-kadang terlalu dibesar-besarkan antara kalau menurut saya ya dualisme ini. Sebenarnya tata kelola kan masing-masing tuh berbeda-beda, tapi kita harapkan artinya adanya simplifikasi, jangan sampai ini hampir seperti beririsan. Kewenangan-kewenangan itu hampir seperti beririsan. Tapi saat ada ini kan masing-masing gitu ya Pak ya dia. Iya. Sekarang kepala BP adalah wali kota kan?
Oh iya betul. benar. Jadi sebenarnya itu Itu saling Harusnya, membantu ya Pak ya. artinya sekarang udah satu. Kalau dulu ya Nah, benar juga. ini pemerintah daerah, wali kota, ini BP, kebijakan BP seperti apa, kebijakan wali kota seperti apa. Mungkin ada irisan. Nah ini kadang-kadang dibilang, wah terjadi dualisme nih, nggak sinkron. Terlalu dibesar-besarkan ya Pak. Kalau sekarang kan harusnya sudah menjadi satu. Jadi mau arah kemana tergantung nakoda. Nakodanya lari ini berlayar kemana kita. Yang ada di Batam ikut. Berarti dia tidak mempengaruhi gitu ya Pak ya? Malah seharusnya saling membantu gitu ya Pak. Karena sekarang lebih mudah, lebih cepat, karena sesuai dengan bagian-bagian masing-masing gitu ya Pak. Ya, itu sinergi antar pemerintah, sinergi antar pemerintah swasta, masyarakat, nah, sinergi semua. Yang kita harapkan kan seperti itu. Mungkin masih ada kendala-kendalanya ya, kendala-kendala itu yang harus kita sama-sama pecahkan. Dampaknya besar nggak? Dampaknya kan besar. Kita ingin maju sejauh mana? Coba kita bandingkan dengan negara-negara kalau membandingkan kan jangan membandingkan dengan Tanjung Pinang, bandingkan dengan Singapura, bandingkan dengan Johor gitu. Gimana tata kelolanya? Fasilitas apa yang diberikan? Sudah kita manfaatkan. Hanya sayangnya kita ini kan masih negara konsumsi, negara konsumtif. Bukan produsen utama gitu. Kalaupun produsen ya terbatas. Ini jadi masalahnya. Kalau sudah konsumtif, pengennya itu semua orang makan barang impor, tapi nggak mau bayar. Bayar, iya. Nggak mau bayar. Mau. Pengennya murah. Katanya rasa gratis beda, Pak. Iya. Nah, itu kalau untuk secara pribadi, ya menguntungkan. Tapi kita lihat, sehingga kita tidak bisa maju-maju. Karena kita selalu menggerogotin dari dalam. Itu yang penting, bagaimana kita mengatasinya. Yaitu sama-sama kita lihat apa sih sebenarnya. Nah, keinginan-keinginan seperti tadi, ingin makan barang impor tapi nggak mau bayar. Ya, jadi yang di dalam daerah pabean itu gimana mau bersaing? Nah, kan tujuannya barrier bea masuk itu kan ya untuk satu melindungi produksi dalam negeri. Kalau produk harganya sama, gimana kita mau bersaing? Ya, betul. Jadi nggak bisa maju gitu aja. Gitu, iya. Coba kemudian kita pribadi kita masih kurang menghargai produk lokal. Iya, cintai produk dalam negeri harus ditingkatkan. Nah, sekarang kan lu seneng produk-produk luar negeri. Kadang-kadang produknya juga produk contoh semua gitu kan? Ya. KW, lebih milih tuh beli yang KW daripada yang lokal. Iya. Ingat. Oke. Selanjutnya nih Pak, ada pertanyaan selanjutnya. Menurut Bapak, apa aja hambatan-hambatan kita sebagai kawasan FTZ dalam perdagangan internasional itu sendiri ya Pak? Ada nggak hambatan-hambatannya gitu? Ya, hambatannya ada. Dari sisi regulasi ya perlu disimplifikasi lagi ya. Artinya kami juga ingin lebih simpel lagi. Kemudian semua regulasi ya, artinya tidak hanya dari sisi kepabeanannya, karena komunitas di pelabuhan itu banyak, gitu kan. Udah merupakan satu ekosistem nanti. Sarana prasarana. Anda lihat nggak sarana prasarana? Coba jalan aja deh. Jalan mana yang bisa dipakai sama kontainer yang misalnya 40 feet 2. Ya, aduh, besoknya udah jumpa jalannya Pak. Ya, Bebo. Terus
mau bawa kemana nih kawasan industri? Coba kawasan industri mana yang jalannya besar-besar? Itu. Kemudian pelabuhan mana kira-kira di tempat kita yang pelabuhannya misalnya kerennya banyak, kemudian bongkar muatnya cepat, kemudian proses-prosesnya sudah terintegrasi, sudah terotomasi. Coba, kita kan masih terbatas. Karena kita membandingkan dekat banget sih. Artinya di depan mata kita membandingkan gitu kan. Membandingkan di depan mata kita. Kita nggak usah membandingkan jauh-jauh. Membandingkan yang di depan mata kita saja. Halo? Kedengeran nggak? Oke Pak. Jadi kita harus memperbaiki diri sendiri dulu gitu daripada memperbaiki orang lain gitu ya Pak dulu. Iya, semua itu ya simultan lah, simultan bersama-sama, tanggung jawabnya ada masing-masing. Itu yang penting kita lakukan agar Batam apa makin lama makin maju. Tahun Batam itu sebenarnya udah banyak jasanya ya. Mulai dari Pulau Galang masih kosong menjadi tempat pengungsi. Pernah nggak lihat foto-foto Pulau Galang masih dipenuhi pengungsi? Iya. Itu kalau Anda lihat, itu kan menyedihkan ya. Tapi lama-lama, Batam ditunjuk sebagai kawasan industri strategis dulu gitu kan. Kedengarannya seperti itu. Batam diberikan fasilitas, dia berkembang. Suatu saat pada saat itu ya berkembang. Di mana penduduknya kan nggak banyak. Kalau penduduknya banyak, kemudian penduduknya ya, kerjanya semua kerja, itu mungkin akan maju ya. Tapi sekarang penduduknya banyak. Kemudian ada juga yang jobless gitu kan. Nah, ini akan menjadi tambahan pemikiran yang tadinya kita hanya mengatur masalah industri, kita mengatur lagi masalah masyarakat dan sosial. Ini tidak gampang. Jadinya fokusnya terpecah gitu. Ya, sebenarnya sudah ada bidang-bidang masing-masing sih. Cuma ya bagaimana kita menyatukannya itu sehingga menjadikan suatu sistem yang besar, yang saling terhubung, tidak terpecah-pecah, terbelah-belah. Yang ini yang akan menghambat kan? Fokusnya terhambat gitu. Oke Pak, tadi Bapak ada ngebahas tentang regulasinya yang harus disimplifikasi kan. Nah, kemarin saya ada baca berita mengenai BP Batam, mereka membuka forum FGD, forum group discussion mengenai regulasi ekspor dan impor ini Pak, karena adanya COVID. Menurut Bapak sendiri, COVID ini berpengaruh besar nggak sih Pak terhadap perdagangan internasional kita? Saya tidak bisa bilang pengaruh besar atau tidak ya, karena kan kalau besar itu harus kita lihat datanya, kita membandingkan data impor sebelum dengan data setelahnya ya. Tapi kalau kita lihat umpamanya datanya masih tetap saja, artinya kegiatan ekspor impor masih tetap berjalan. Terutama ya, ada nggak industri yang stop gara-gara COVID di Batam? Nah itu juga kita harus cari kan datanya. Nyata-nyata berhenti karena COVID ini. Bukan jangan berhenti pas masa COVID, tapi penyebabnya bukan karena COVID gitu. Iya. Ya, karena dia jangan kita ini COVID nih, kami collab gara-gara COVID. Kenapa? Nggak ada barang. Yo, barang apa yang dicari? Atau di Cina aja yang lockdown aja barangnya masih bisa dikirim sebagian. Artinya kalau untuk bahan produksi harusnya tidak ada masalah. Sekarang Singapura kan masih di lockdown. Iya, betul Pak. Singapura. Nah, ada nggak barang yang masuk ke Batam? Ada kan? Ada. Tetap ada Pak. Tetap ada. Artinya transportasi untuk logistik tetap berjalan. Nah, bagaimana kita ngatur aja COVID ini berpengaruh nggak sih? Bisa jadi berpengaruh, pasti berpengaruh lah, karena pola hidupnya juga sudah berubah. Kita juga sudah berubah. Tadi Anda cerita, mungkin awal Februari kita masih kuliah tatap muka kan?
Iya. Sekarang udah Nah, full sekarang kita online. udah nggak ada tatap muka lagi, semua online. Entah sampai kapan. Ya, sampai ada kebijakan baru lagi gitu kan. Kalau penyakitnya, saya pikir penyakitnya nggak akan habis-habis. Saya nggak bisa berkomentar banyak ya, tapi kalau saya pikir penyakit itu nggak habis-habis. Ada Apa aja yang penyakit? baru ya Pak. Iya. Artinya terus tunggu. Apa yang kita sudah terbebas? Dulu katanya TBC masih ada kan? Oh, masih ada guru. Lepra, Indonesia sudah terbebas lepra. Kita masih lihat nggak atau yang orang yang kena lepra gitu. Dulu kan diisolasi di pulau sendiri mereka supaya tidak menular dari orang-orang lain. Ya pasti adalah dampaknya. Gitu. Tapi jangan kita tidak bisa produktif. Ini aja kita bisa produktif. Yang tadinya kita nggak pernah kuliah malam, sekarang sambil tidur-tiduran kita kuliah malam gitu. Iya, benar. Dapat ilmu kapan aja ya Pak sekarang. Kapan aja. Ya benar. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, teman-teman yang ingin bertanya, saya ingatkan kembali, jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan mengetik pertanyaannya di kolom chat ya teman-teman. Nah, baiklah, saya akan lanjutkan ya Pak. Pertanyaan selanjutnya itu tentang studi kasus. Dari beberapa berita yang kami temukan, ada yang bahwa daerah FTZ itu, Bintan, Batam, dan Karimun akan disatukan untuk menyederhanakan regulasi guna meningkatkan investasi di Batam sendiri. Nah, jika rencana ini ditetapkan, Pak, apakah akan berpengaruh terhadap saham ekspor, impor, dan perdagangan di Batam, Pak? Waduh, analisanya luas sekali tuh, berpengaruh seberapa jauh kan? Saya nggak bisa bermain data di situ. Tunggu dulu, kita lihat penggabungannya untuk apa? Apakah pengelola kawasannya atau apa yang mau digabungkan? Toh ini juga pulaunya berbeda. Oh iya betul. Kan pulaunya berbeda. Nanti kalau jadi satu, kalau di satu kan mumping barangnya kan sebenarnya bebas, kalau di kawasan bebas sama. Nah, ini kalau dia sudah melewati pulau laut seperti itu, nanti jangan-jangan pas pada saat dia nyebrang, kan kalau jadi satu kawasan. Artinya kalau menjadi satu kawasan, berarti tidak ada dokumentasi kan? Kalau sekarang kan masih ini satu kawasan ada dokumentasi, ini satu dokumentasi. Kalau dokumentasi ini hilang kan masih ketahuan tuh. Lalu kalau dalam satu kawasan tidak ada dokumentasi, nanti dia hanyut di laut. Saya nggak tahu. Kalau itu pemikiran saya pribadi. Ya, tidak ada historinya ya Pak. Nah, itu pengawasan seperti apa? Ya nggak masalah sih. Ini kawasan Bintan, ini kawasan Batam. Bagaimana mengintegrasinya? Ya sama-sama. Ini dokumentasi dari Bintan ke Batam kita sederhanakan. Apa yang dikeluarkan dari Batam bisa sebagai di Bintan. Nanti misalnya dilakukan pemeriksaan satu kali saja, apakah di Batam kah atau di Bintan saja. Kemudian pengawasannya sama-sama. Kemudian kita juga bikinkan misalnya teknologi tracking barangnya yang lebih canggih lagi. Nah itu ya nggak masalah. Ini berdiri sendiri, yang mengelola sendiri. Ini berdiri juga, yang mengelola sendiri juga, gitu kan. Masing-masing BP-nya. Ya nggak masalah. Yang penting ada kolaborasi, jangan tarik menarik. Ya nggak. Kalau tarik menarik ya nggak bisa. Baiklah Pak, terima kasih jawabannya. Dilanjut. Oke. Pertanyaan terakhir nih Pak tentang studi kasus juga. Nah, kemarin itu juga ada berita mengenai NLE. Nah, itu NLE itu National Logistic Ecosystem. Nah, jadi Batam ini menjadi perwarupa NLE. Yang Bapak ketahui, apa alasan pemerintah itu menjadikan Batam sebagai pusatnya NLE ya Pak? Apa karena Batam itu strategis dari perdagangannya gitu, dari wilayahnya, dari lokasinya,
Menurut Bapak apa ya Pak alasannya? Loh, bukan di Batamnya. Batam tuh apa namanya diuji coba di Batam. NLA itu bukan cuma di Batam tapi semua. Tapi bagaimana nih Batam? Kita coba nih Batam. Artinya bagaimana biaya logistiknya lebih murah. Kemudian bagaimana kenapa dia jadi tempat uji coba gitu loh Pak, daripada wilayah-wilayah yang lain, FTZ lain gitu, Pak. Kan ada nih kawasan FTZ lain, tapi kenapa harus Batam yang menjadi tempat uji cobanya gitu Pak? Kira-kira kenapa? Apa ya uji coba istilahnya apa ya pilot project ya. Artinya Batam jadikan pilot project. Industri banyak, industri terhubung ke luar. Saya alasannya memilih Batam juga sebenarnya saya kurang paham ya. Tapi begini, saya tanya di Batam ini kira-kira biaya logistiknya lebih murah atau lebih mahal ya dibanding dengan tempat lain lah. Kalian bandingkan dengan Jakarta misalnya. Lebih mahal mana? Lebih murah Pak tentunya. Lebih murah ya. Artinya dari Singapura ke Batam dengan Singapura ke Jakarta murahan mana? Lebih murah Singapura ke Batam. Yakin? Iya kan? Iya. Coba kalian cari dulu datanya, gitu. Mana sih? Kenapa? Kemudian Batam ini deket nih. Kenapa nggak ada kapal-kapal gede nggak sandar? Nah, tapi yang ingin karena biaya logistik yang tidak tidak efisien sehingga dibuatlah satu gimana sih keterhubungan antara satu aturan satu instansi dengan instansi lain. Nah, NLA itu kan suatu ekosistem, artinya semua yang keterhubungan dengan ekosistem tersebut kan. Siapa saja yang berada di sana banyak. Dia penyelarasan ya Pak, penyelarasan. Iya. Kalau saya bisa nge-share screen ya. Bisa Pak, bisa, boleh? Bisa Pak, bisa kan? Boleh, silahkan Pak. Bisa ya, coba kita Silahkan. Nah, ini dia nih. Bentuk kolaborasi. Biaya logistik. Ini data-data yang kemarin kami sempat pernah ngikutin. Oh, biaya logistiknya tinggi nih, gimana nih, gitu kan. Proses bisnisnya gimana? Oh, ini proses bisnisnya harus terintegrasi satu sama lain. Ini masih berdiri sendiri, tergantung pelabuhan, jalur perizinan, ekspor impor ini sendiri. Kemudian ya presiden harus, ekonomi masih tidak efisien. Bagaimana cara membuatnya efisien? Atau masih ruwet? Ya, dibuat suatu ekosistem tersebut gitu. Ini sebenarnya permasalahan timbul nih. Kalau udah ruwet kayak gini, kalau kita lihat gambarnya aja, pelabuhannya mau masuk ruwet seperti itu, gimana ya? Kapan nyampe keluarnya? Kalau nggak diatur, bongkar muatnya bakal lama. Apakah siapa yang ngaturnya? Bisa nggak? Bisa nggak satu instansi mengaturnya? Nggak bisa. Nggak bisa. Ekosistem ini harus terbentuk. Satu sama lain itu saling itu. Harus sama-sama. Nah, apa yang kita integrasikan ini? Single billing, single payment, risk management, single monitoring, decision making-nya. Itu yang ya sama-sama yang diharapkan dari ekosistem ini. Kalau ini dari Bea Cukai ya, Bea Cukai. Kalau by otomasi, Bea Cukai itu saya beres tahun 1988 udah lahir belum ya kalian? Belum Pak. Belum Pak. Nah, itu kita buatkan dulu. Saya 98 sini udah electronic data interchange ini pertukaran data secara elektronik kan.
Nah, pertukaran data secara elektronik itu real murni dulu. Artinya bukan bea cukai ditaruh, tapi importir, kirim dokumen, itu dari rumah. Sama hal sekarang kan. Tapi itu dari 98 sudah mulai gitu. Sudah mulai. Tapi Sudah sekarang berjalan. Sekarang lebih ini, artinya lebih kompleks lagi, hampir semua. Sekarang terus gitu. Perbarui terus. Misalnya apa manifest. Manifest kan masih banyak nggak yang teman-teman di pelayaran suka datang itu? Ya sudah berkurang karena dia sudah ngirim. Jadi masih ramai nggak di pelabuhan-pelabuhan? Nah, kan orang tersebut tidak hanya datang ke bea cukai, habis datang bea cukai, habis datang ke Sabah Bandar, habis datang ke pengolah pelabuh. Ya, kan terlalu menghabiskan waktu juga bagi mereka kan. Bagaimana nih kalau sekali? Ya, tapi nanti ada risiko-risikonya ya, risiko-risiko yang harus Nah, ini dia seperti ini. Shipping agent, dia mesti ke terminal operator, dia mesti ke custom, harus ke karantina, harus ke perdagangan, importernya juga nih. Ini platformnya sendiri-sendiri kan? Iya Pak, benar. Jadi banyak. Trackingnya, masing-masing tracking punya dia. Oh, saya punya aplikasi ini, saya punya aplikasi ini. Ini dalam platform yang berbeda-beda. ISDM punya sendiri, SKK Migas punya sendiri, Depo juga. Lah, yang satu orang ini, importer-eksporter ini, untuk melakukan sekali importer, harus melakukan 7 kali transaksi gitu, harus sini. Panjang banget baru ya. Panjang. Jauh. Sedangkan nggak sekali 2 kali ya Pak ekspornya ya. Oh iya, setiap hari ya, habis dari sini, dari sini, habis ini, dari sini. Nah inilah makanya dia suatu bentuk platform. Jadi satu connect aja, mungkin satu user. Oh ada Gojek. Wah, kita mau makan di Gojek, kita mau Gojek, perlu motor kita cukup ke Gojek, perlu bersihkan rumah kita ke Gojek. Itu kan salah satu contoh misalnya. Ya benar. Ya, kalau satu platform ini kan cuma di situ aja, dia cukup pegang satu. Kalau saat ini dia punya pegang sendiri, saya punya sendiri, BKPM punya sendiri, Inatrade dia punya sendiri, usernya masing-masing. Nah, kayak mungkin diharapkan oleh pemerintah ya lebih simpel lah. Nah, sini kan lihat nanti kalau umpamanya sudah tergabung di dalam satu platform yang sama, platform ini kan merupakan suatu ekosistem, jadi banyak kehidupan di situ kan. Iya. Agen pelayaran ada, perindak juga ada. Platform udah dapat semua ya Pak. Satu platform udah bisa stepnya gitu. Nah itu yang saya pahami gitu. Jadi yang tadi yang ini gambar ini kelihatan kan? Iya Pak. Kelihatan. Nah, udah agak senyuman dia. Gampang ya. Dibanding dengan ini ya, ini garuk-garuk kepala dia sebenarnya ini. Nah, kita harap dia agak senyum dikit. Dia cukup satu connect kan? Iya, betul. Benar. Satu connect, arti sekali connect dia udah bisa itu. Itu yang mungkin yang bisa sedikit kita gambarkan. Oh, baik, terima kasih Pak. Nggak terasa udah habis pertanyaannya ya. Nggak terasa udah habis pertanyaannya Pak. Pertanyaan terakhir. Betul. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak atas semua jawabannya. Menurut kita itu benar-benar bermanfaat banget ya. Sangat informatif. Jadi yang nggak tahu kayak tadi ada salah-salah dikit jadi tahu. Jadi makin mengerti gitu ya Pak ya. Terima kasih. Baiklah, sekarang kita masuk ke acara selanjutnya yaitu acara sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan, baiklah kita lihat udah ada ya yang berpertanyaan. Kita akan lihat pertanyaan siapa. Baiklah, kepada Mas Suharjo. Boleh menyampaikan pertanyaannya? Mas Suharjo, boleh disampaikan pertanyaannya kepada Pak Yosef.
Oh, oke, baik, makasih. Tadi saya udah cek di grup juga sih. Iya. Oke, gini Pak, saya mau nanya mengenai peraturan kalau Batam dianggap sebagai kawasan luar negeri untuk hal pengiriman barang. Walaupun sesama Indonesia, kenapa dianggap sebagai luar negeri ya Pak? Soalnya itu sangat memberatkan para reseller atau pedagang online gitu Pak. Ini langsung dijawab. Ya, boleh Pak. Boleh, Pak. Kepada Lanjut Bapak tadi. silakan. Iya. Nah, Yang nganggap Iya. Batam sebagai luar negeri itu siapa? Indonesia. Enggak, itu ada peraturannya Pak. Coba saya lihat di mana peraturannya Batam itu sebagai luar negeri. Batam itu wilayah Republik Indonesia. Iya benar. Tapi Benderanya merah putih. Yang menganggap luar negeri itu siapa? Enggak ada yang menganggap luar negeri. Pemahamannya yang salah. Batam ini kawasan bebas. Bebasnya itu bukan sebebas-bebasnya. Artinya yang dibebaskan biaya masuk pajak dalam rangka impornya. Itu. Sehingga apa? Kalau dibebas itu, wah seolah luar negeri. Bagaimana nanti kalau mau kirim ke daerah pabean, TLDP? Kan gini, di Batam itu dikasih fasilitas ya. Nah, kalau dikasih fasilitas itu berlakunya untuk di Batam. Nah, bagaimana kalau fasilitasnya dibawa keluar? Ya harus bayar sama. Kayak seperti misalnya dari Singapura mau ke Jakarta, dia bayar biaya masuk pajak dalam impor. Dari Singapura masuk Batam, bebas, nggak bayar. Ke Jakarta, ya bayar lagi, nggak ada bedanya. Nah, jadi karena ini merupakan kawasannya diberi fasilitas, hanya digunakan di kawasan tersebut sesuai dengan PP 46-nya. Mana batas wilayahnya? Ya batas wilayah itu saja yang diberikan fasilitas. Keluar, ya tidak ada fasilitas lagi. Sama halnya dengan Jakarta, sama halnya dengan Batam. Bagaimana pendapat masyarakat? Batam sudah diberikan fasilitas pembebasan biaya masuk pajak impor. Loh, kan sama-sama Indonesia. Boleh dong. Iya, betul. Kalau umpamanya daerah lain, enak dong Batam. Enggak. Memang Batam direncanakan. Nih kita berikan fasilitas fiskal nih. Supaya apa? Dia tumbuh. Tumbuh apa? Tumbuh untuk apa? Pasar ekspor. Untuk nyaingi mana? Nyaingi yang negara tetangga tadi. Jadi kalau umpamanya dari mana? Dari Inggris misalnya, dia mau nanam modal. Mau nanam modalnya kemana? Kalau umpamanya, oh di Singapura, masih banyak nggak tanah di Singapura. Kemudian, oh awalnya di Singapura kan kalau umpamanya Eropa tanam investasi di Singapura, apakah semua barangnya itu dikonsumsi di Singapura? Enggak kan? Nah kalau di kita ini kan banyak. Ya taruhlah misalnya dikonsumsi di Singapura, berapa banyak sih masa di Singapura dibandingkan dengan Indonesia? Nah makanya Batam ini sudah diciptakan suatu kawasan, diberikan fasilitas agar dia mampu bersaing. Nanti kalau ada investornya akan masuk sini nih. Kalau dia milih nih, milih Johor, milih Singapura, atau milih Indonesia. Kalau tata kelola kita sudah bagus di Batam, dia mungkin akan pilih Batam. Kalau Batam misalnya udah penuh, kita masih bisa expand ke Bintan, kita masih bisa expand ke pulau lain yang besar. Nah, makanya yang penting bagaimana transportasinya. Itu. Nggak ada yang bilang Batam tuh luar negeri. Kita aja yang menciptakan, oh Batam itu seolah-olah luar negeri. Enggak ada seolah-olah. Batam itu Indonesia, titik. Oke, baik Pak. Itu ya. Oke, baik. Apakah jawabannya sudah dapat diterima, Mas Suharjo? Sebenarnya ada pertanyaan lanjutan sih. Boleh. Nggak apa-apa. Untuk teman-teman yang lain aja coba.
Oh iya, gitu, baik. baik. Terima kasih Mas Suharjo Iya. telah bertanya. Oke, selanjutnya ya. Kita lihat ini juga banyak. Boleh? Oh, Mas Agung Mulya Eko boleh menyampaikan pertanyaannya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sebelumnya tolong open cam ya buat yang ingin bertanya. Baik, mungkin selamat malam Bapak dan teman-teman semua. Mungkin saya langsung saja ke pertanyaan. Jadi ada sebuah studi kasus. Jika ada sebuah kantor pusat dari suatu perusahaan yang beralamat di Jakarta, tapi dia punya toko cabang di Batam. Saat toko tersebut melakukan transaksi pembelian, apakah akan dikenakan PPN? Diketahui alamat korespondensi dari surat jual belinya itu adalah di Jakarta. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke. Yang diatur di Bea Cukai itu arus lalu lintas barang. Setuju nggak? Pertanyaannya, barangnya berpindah nggak? Barangnya berpindah. Kalau barangnya berpindah, pada saat dia keluar, tadi kan dia dapat fasilitas tuh. Walaupun kamu lah, nggak usah perusahaan deh, kamu sendiri. Saya beli barang di Batam, duit saya, hasil saya. Mau saya bawa keluar, kok saya ditagih? Saya nggak jual kok Pak. Barang saya ini udah saya beli sendiri Pak, udah saya bayar. Bapak bawa keluar Batam. Loh kok ditagih? Saya nggak transaksi kok. Betul, karena barang ini mendapat fasilitasnya di mana? Di Batam. Kalau dibawa keluar, ya fasilitas tidak berlaku lagi. Maka harus dilunasi. Harus dibayar. Apa yang dibayar? Biaya masuk, pajak dalam rangka impor, kan ada PPN, PPH, PPNBM. Nah, tapi kan kami sama Pak. Itu sama perusahaan, nggak usah sama perusahaan, kamu sendiri yang bawa, tetap bayar. Gitu. Karena yang berlaku itu apa? Berlaku di wilayah Batam. Atas apa? Atas barang ini, bukan atas entitas orangnya. Gitu, Mas. Kamu transaksi di luar, ya. Kamu main trading. Kamu ada di Jakarta, ada di Batam. Terus kamu jual. Kamu jual dari Cina, terus kirim ke Malaysia. Bayar biaya masuk nggak? Enggak. Tuh, barangnya nggak masuk ke kita kok. Kamu transaksi nggak? Transaksi. Apa yang dapat di kamu nanti? Ya PPh-nya. Berarti kan kamu punya penghasilan. Gitu. Itu keterkaitannya. Jadi yang perlu dipahami itu. Jadi atas wilayah ini, kan PP 46 bunyinya wilayah kan? Atas wilayah ini. Barang itu bisa berwujud atau tidak berwujud. Tuh. Baiklah Mas Agung, bagaimana jawabannya? Apakah Baik Pak, terima kasih atas jawabannya, sangat memuaskan sekali. Baiklah, terima kasih. Lanjut nih ya, satu orang lagi, terakhir ya teman-teman, karena waktunya terbatas, 3 orang saja ya. Ini terakhir ini ya, biar saya pilih kepada Mas Hafif Isya Maulana. Mas Hafif, boleh disampaikan pertanyaannya kepada Pak Yosef. Mohon di open kamera ya Pak, ya Mas ya. Halo Mas Afif, apa Mas Afif masih ada di dalam webinar? Mas lagi mandi. Baiklah, sepertinya Mas Hafif tidak hadir ya.
Atau mungkin lagi ke toilet mungkin ya Masnya ya. Maaf ya Mas Baik. Afif, kita diskualifikasi pertanyaannya, kita ganti pada Mbak Sri Rizky Agino, Bu. Pertanyaan Mas Afif. Halo. Halo? Halo? Tunggu dulu, lagi web. Tunggu sebentar. Ini lagi nih. Oke, Pak. Iya, iya. Halo? Halo ya. Pertanyaan saya, tahun kemarin ada isu bahwa Batam sebagai free trade zone akan diubah menjadi zona ekonomi khusus. Apakah isu itu benar, Pak? Dan apakah zona ekonomi khusus itu lebih baik daripada free trade zone sehingga muncul isu seperti itu? Baik nggak baik itu kan kalau isu itu udah benar ya kan akan menjadi kawasan ekonomi khusus. Kawasan ekonomi khusus itu apa sih fasilitas yang diberikan? Nah, itu lo dipahami. Oh, fasilitas yang diberikan ini kan banyak tuh. Nah, kalau satu perusahaan, wah sepertinya ini lebih bagus bagi saya gitu, bagi perusahaan. Kan nature of business masing-masing perusahaan itu kan beda. Wah, ini saya pas nih perusahaan ini. Kebetulan di sini ada kawasan ekonomi khusus. Apa aja fasilitas yang diberikan? Misalnya tidak dipungut pajak dalam rangka impor atau pembebasan lahan atau pengelolaan upah, kemudahan imigrasi, ya itu kita lihat di dalam peraturan tentang KEK-nya. Nah, kalau membandingkan, ya bandingkan aja. Ini peraturan tentang KEK, ini peraturan tentang FTZ. Itu aja kalian coba kaji. Nanti baru kita diskusikan. Oh iya ya. Karena tidak ada satu yang benar-benar bisa memuaskan semua. Ini ada lebihnya, ini ada kurangnya, ini ada lebihnya, ini ada kurangnya. Jadi itu semua fasilitas sih, semua fasilitas pemerintah diberikan. Tujuannya apa? Ya untuk meningkatkan investasi, meningkatkan gairah kerja, meningkatkan produksinya. Nah itu bentuk dari fasilitas yang diberikan pemerintah. Bisa KEK, bisa FTZ, bisa kawasan bebas, bisa KITE, tergantung dari bisnisnya kira-kira yang pas yang mana. Tidak semua memenuhi, tidak semua artinya oh bagus bagi perusahaan saya atau secara umum ini bagus. Ya kita lihat industri mana yang kita mau sasar. Tuh, ya Mbak ya. Baik. Bisa diterima jawabannya Mbak Reski? Nggak bisa, nggak apa-apa. Iya Pak. Makasih Pak. Jawablah. Bisa. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas jawaban dari Mbak Reski. Terima kasih Mbak Reski telah bertanya. Oke, kita karena ini adalah sesi tanya jawab terakhir, maka kita akan melanjutkan sesi acara webinar selanjutnya, yaitu adalah acara yang ditunggu-tunggu oleh semua peserta nih tadi, door prize. Kita akan melakukan door prize, tapi sebelumnya teman saya akan menjelaskan kembali rules door prize-nya dulu. Boleh Mbak Nadia dijelaskan? Baiklah, pada itu. Baiklah. Sebentar ya teman. Sebentar. Oke. Sebentar ya, kita share dulu. Oke. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang door prize rules-nya ya teman-teman. Pertama itu ada 300.000 untuk 3 peserta yang berhasil menjawab pertanyaan yang diberikan. Nah, pertanyaan yang nanti yang akan memberikan pertanyaan itu pertama Bapak narasumber Pak Yosef, kemudian Ibu Dwi dan Ketua Pelaksana Mas Iwan.
bagi teman-teman yang tahu jawabannya tuh, sekiranya tahu kan jawabannya apa, silakan ketik saya di kolom chat ya teman-teman. Harus saya, nggak boleh aku. Harus saya ya Kalau teman-teman. aku nggak masuk hitungan ya, karena Iya. aku kan 3 huruf nih. Kalau saya 4 huruf, jadi kita harus adil. Saya gitu, S-A-Y-A. Nah, lanjut ke door prize kedua, 100.000 untuk 2 peserta yang berpenampilan rapi dan fokus memperhatikan bapak narasumbernya. Sebenarnya ini sudah mulai dinilai dari awal masuk ya teman-teman. Jadi yang bagi teman-teman yang open penampilan rapi kayak kita ini Dan fokus ya. ketika bapaknya menerangkan, itu akan menjadi pemenangnya. Jadi kalau buat ngerasa fokus nih tadi, oh itu pasti adalah kesempatan. Ya. Gitu. Nah, ada door prize ketiga itu 100.000 untuk 2 peserta yang dipilih secara acak. Nanti panitia kami akan mengacak nama teman-teman yang sudah melakukan registrasi. Kemudian nama siapa yang akan muncul, dia yang akan memenangkan door prize-nya. Tapi ada syarat dan ketentuannya ya teman-teman. Door prize ketiga ini hanya berlaku untuk teman-teman yang belum berkesempatan mendapatkan door prize pertama dan kedua gitu. Nah, dan terakhir bagi yang memenangkan door prize, silakan mencatat nomor panitia kami, Vira. Nomornya sekian. Oke, terima kasih Mbak Nadia. Saya rasa sudah jelas door prize rules-nya. Jadi kita langsung mulai aja. Nah, untuk Bapak Yosef, tadi kan Bapak udah ditanya-tanya nih sama peserta. Sekarang gantian nih. Bapak punya kesempatan untuk yang bertanya kepada peserta. Boleh Pak disampaikan pertanyaannya? Karena udah gitu awalnya. Saya juga waktu awal lihat juga sudah gituin. Jadinya harusnya gimana? Ini panjang banget ini mengerikan. Oh minusnya. Kan minus kan, jadi bawahnya ini disamakan. Iya, artinya disamakan apa? Ini dikalikan ini kan? Nah, jadi yang Saya udah 3 kali ngomong ini, terus ini kali ke atas itu kan? Ini Untuk ini. Iya, panjang banget sama aja kan hidupnya. Distorsi itu ada yang masuk tuh suaranya. Mohon. Oke, baik. Sudah Pak. Boleh Udah ya? Boleh dilanjutkan Pak. Sisdur yang berlaku di FTZ. PMK-nya nomor berapa, tahun berapa? Mak. Oh, saya. Baik. Siapa ini? Mam, saya semangat banget saya ya. Bukan saya yang mau jawab. Ya, oke, baik. Kepada Mbak Khairun Nisa, boleh disampaikan jawabannya. Mbak Khairun Nisa disampaikan jawabannya jika benar mendapatkan uang senilai Rp100.000. Jadi dasar dasar hukumnya. Mbak Khairun Mohon Nisa, maaf. boleh di open cam ya Mbak. CSA itu di PMK 135 garis miring Bea Cukai tahun 2017 tahun 135. Jadi sebutkan sisdur atau tata laksana tentang pemasukan dan pengeluaran barang ke kawasan bebas dan pelabuhan bebas Batam. PMK-nya nomor berapa? PMK-nya nomor 135. 135. Udah? Jawabnya sudah? Iya, Pak. Udah 135. Nah, moderator, benar apa enggak? Wah, ini pertanyaannya ditujukan kepada narasumber kami. Saya nggak jawab. Itu aja kalau umpamanya jawabannya sama, berarti dikasih. Kalau nggak sama dengan yang di share itu ya salah. Aduh, Bapak kenapa share jawabannya? Kan belum benar Mbak Harisanya. Berarti nggak dapat ya? Oke. Iya, betul. Aduh, Pak Khairun Nisa. Pertanyaan Pak, ganti pertanyaan. Ganti pertanyaan. Bapak, boleh?
Ganti pertanyaan ya. Iya, boleh Bapak. Dengar dulu Bapak gimana. Lucu. Ya. Zoom-nya mati lagi. Zoom saya mati ya? Enggak Pak, hidup kok. Oke. Iya Pak. Oke Pak. Iya. Sebentar. Enggak kan belum kan. PP. Ya? Peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah. Yang di atas dari PMK tersebut. Apa tuh? Apa tuh? Ada yang bisa jawab PP. nggak? Kalau bisa, boleh langsung chat di. Boleh ulangi Ya. pertanyaannya, Kak? Boleh ulangi pertanyaannya? Dasar hukum. Oh, pertanyaannya ya. Yang menjawab ini. Maaf. Oke, pertanyaannya saya ternyata sudah ada yang buka pertanyaannya. Kita ganti pertanyaan lagi. Boleh Pak, boleh. Silakan. Fokus ya teman-teman. Fokus Saya juga teman-teman. fokus nih lihat siapa yang jawab. Iya. Yang tercepat akan kami tampilkan langsung. Boleh gitu. Ngitungnya 1 sampai 3 ya. Kalau 1 sampai 3 nggak ada yang ini, nggak usah ganti pertanyaan lagi. Oke Pak. Oke. Singkatan dari KPBPB. 1, 2, 3. Saya Pak. Mbak Theodora yang pertama ya. Mbak Theodora, cepat silakan banget dijawab ya Mbak carinya. Theodora. Selamat Theodora. Silakan dijawab Mbak Theodora. Dijawab dulu. Boleh dijawab Mbak Theodora. Halo? Ya. Mbak Theodora? Suaranya hilang. Mbak Theodora suaranya hilang. Halo? Mbak, halo? Halo? Halo, Mbak. Oke, boleh Mbak Theodora disampaikan jawabannya? Bu, KPPD ya, Mbak? Iya, benar. KPPD itu panjangan dari pajak. KPPD. Langsung saya yang kedua. Lanjut dulu, Mbak. Ganti. Kita ganti ya. Saya yang kedua. Nagisa Dora. Ganti pertanyaan. Enggak Pak, ganti orang Oh, ganti orang aja. Kirain ganti pertanyaan. Ganti. Kembali ke Mbak Khairnisa. Oke, kembali ke Mbak Khairnisa. Sepertinya ini nih. rezeki Mbak Khairnisa Iya, ini. boleh nih Mbak Khairun. Coba sampaikan Mbak jawabannya. Mohon maaf ya moderator. Jadi Mbak Khairun, Mbak Khairnisa boleh dijawab pertanyaannya? Iya, kawasan perdagangan internasional dan pelabuhan. Kawasan perdagangan internasional pelabuhan bebas Batam. Dibuka kali, masa sih kawasan perdagangan? Ini udah jawab belum ya? Kawasan benar nggak sih? Putus. Saya aja kalau gitu. Lanjut yang ketiga. Hilang. Oke. Mbak Nafsia boleh. Maaf tadi kami hilang, sinyalnya hilang Mbak Nafsia. Oke. Saya Boleh. Tadi disampaikan. KPBPB. Ya. Ya. KPBPB singkatan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Oke, apakah benar jawabannya Pak Yosef? Pak Yosef nih yang menentukan.
Tadi kamu. Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam. Benar. Wow, selamat ya. Nafsia mendapatkan 100.000 dari kami untuk beli Thank you. Alhamdulillah. Oke, nanti bisa langsung dihubungin kontak person kami Vira ya, seperti rules yang di depan. Terima kasih Bapak Yosef telah memberikan pertanyaan, 3 pertanyaan. Terima kasih banyak Pak Yosef. Sama. Oke, selanjutnya nih kesempatan kedua. Yang akan memberikan pertanyaannya itu adalah Ibu dosen kita, Ibu Dwi. Kepada Ibu Dwi, kami persilahkan memberikan pertanyaannya, Bu. Boleh, Bu. Iya, mungkin tadi pertanyaannya kenapa barang yang keluar dari Batam ke daerah lain di daerah Indonesia lainnya, tempat lain dalam daerah Pabean, itu dikenakan pajak dan bea masuk lainnya. Oke, Bang Yusuf. Ini yang tadi hilang ya, Bang Yusuf. Boleh di open cam dan beritahu jawabannya jika tahu? Halo Bang Yusuf, apakah Bang Yusuf ada? Izin menjawab, sudah kedengaran? Halo? Halo, izin menjawab, sudah kedengaran? Oke. Halo. Oh, boleh. Oke, boleh dijawab Bang Yusuf. Ya, terima kasih sebelumnya. Karena sebelumnya barang yang masuk di kawasan bebas Batam itu adalah barang yang diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Sehingga pada saat barang akan keluar ke TLDDP, maka barang-barang tersebut wajib dilunasi dulu bea masuk dan pajak dalam rangka impornya. Terima kasih. Oke, baik. Abtar, jawabannya, Bu Dwi? Jangan suruh Yusuf yang jawab. Siap salah, Pak. Siap salah, Pak. Di bawahnya. Nggak tahu. Nggak tahu, udah biar aja. Gimana? Udah cepat lah. Ini cepat lah. Aku nggak ngerti. Udah kasihlah. Sebentar ya, Pak. Ini ada kendala teknis. Nggak ngerti apa ya. Kalian mau ngapain? Apa? Baiklah, maaf tadi ada kendala teknis sedikit. Oke, baik. Apakah jawabannya benar, Bu? Betul ya. Oh, benar ya jawabannya Yusuf tadi. Bu, suaranya itu nggak kedengeran. Kedengaran kok, kata Ibu benar jawabannya. Oh, baik. Berarti laptop kami yang agak itu hang. Oke, terima kasih Mas Yusuf. Selamat mendapatkan 100.000. Nanti boleh menghubungi. Oke, selanjutnya nih ada pertanyaan lagi. Ini 100 kesempatan lagi nih dari Ketua Pelaksana kami, Mas Iwan. Mas Iwan, boleh memberikan pertanyaan, Mas Iwan? Udah ready? Silahkan.
Halo, sudah bisa dengar suaranya? Ya, pertanyaan dari saya ya. Pertanyaannya itu adalah, sebutkan 4 daerah FTZ di Indonesia. Oke, baik. Yang paling cepat nih. Bakal Coba kita pilih. periksa ya, teman-teman. Siapa? Kepada Mbak Devi Mas Nia. Boleh, dijawab Mbak Devi. Tadi paling cepat tuh chatnya. Paling atas chatnya. Oke, boleh Oke. Mbak Devi, sebutkan. Daerah FTZ ada Bintan, Karimun, Aceh, dan Sabang. Makasih. Aceh dan Sabang. Oke, baiklah Oke. Iwan, apakah benar? Apakah benar jawabannya? Apa tadi? Apa? Sabang Batam, itu ada Karimun, Aceh ya. Aceh, Sabang. Salah. Jawabannya kurang tepat nih, Kak. Acehnya. Aceh itu Sabang. Iya, iya. Ada yang kurang Kakak satu, berarti salah ya Sabangnya pertanyaan di jawabannya. Aceh. Oke, ini kesempatan buat yang lain ya. Yuk kita lihat lagi. Kesempatan yang jawaban. lain ya. Maaf Kakak. Salah Oke. tuh jawabannya. Oke, Bang Saya. Rezi, Bang Rezi Hardi. Boleh nih Bang Rezi Hardi, dijawab. Ganti Halo Bang Ya. Rezi. Oke. Daerah FTZ di Indonesia yaitu Bintan, Sabang, Karimun, dan Batam. Wah, apakah benar Mas Iwan jawaban Bang Rezi Hardi? Ya, benar. 4 daerah tersebut. Wow. Yeay. Bang Rezi. Selamat mendapatkan 100.000. Yeay. 400. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Lumayan beli kuota ya. Ya Oke, benar. baiklah. Terima kasih Mas Iwan telah memberikan pertanyaannya. Kita lanjut ke door prize selanjutnya nih. Door prize selanjutnya yang disebutkan tadi ada 2 orang mendapatkan 50.000, 50.000, 100.000 buat siapa aja yang berpakaian rapi dan konsen saat narasumber menjelaskan materi. Nah, ini udah dipilih langsung oleh teman kita namanya Tiara. Dia udah konsen dari tadi milih siapa nih yang dari tadi konsen gitu. Nah, sekarang kami lagi tanya Tiara, siapa nih yang menang? Sebentar ya, teman-teman. Pastinya Erik. Erik, Oke, Mbak Selamat, Tiara, Erik. boleh Selamat, Erik. disampaikan langsung Mbak Tiara, karena Mbak Tiara Selamat, sudah Erik. di sini. Oke, teman-teman, kondusif ya suaranya. Halo Mbak Tiara. Selamat malam semuanya. Jadi untuk pemenang kali ini dipilih berdasarkan kerapian dan juga kefokusan dari awal webinar ya. Pemenangnya diraih oleh Tania Endri dan yang kedua Lydia Elizabeth. Selamat ya, selamat. Terima kasih sudah Selamat ya untuk siapa saja yang udah disebutkan Tiara barusan. Selamat Boleh, ya. Tiara boleh diulang pelan-pelan biar orangnya juga kelihatan. Boleh. Baik, Iya. saya ulang. Boleh. Yang pertama atas nama Tania Endri. Tania Endri. Halo Mbak Tania, apakah Mbak Tania ada? Ada Mbaknya? Selamat, Bob. Oke, halo Mbak Tania, selamat Selamat, ya. Bob. Selamat, Kak Bob. Mendapatkan 50.000. Selamat, lumayan. Bob. Oke, selanjutnya siapa Tiara? Yang kedua ada Lydia Elizabeth yang dari tadi udah fokus ya, udah bertanya Elizabeth. juga ya di kolom komentar. Iya, terima Oke. kasih. Boleh Sama-sama. Mbak di open cam juga, Mbak Elizabeth? Oh, oke. Udah open cam dari tadi. Oke. Terima Iya, kasih terima Mbak Tiara telah kasih. menyampaikan selamat Mbak Lydia dan Mbak Tania sekali lagi telah memenangkan door prize yang ini ya. Oke, door prize yang terakhir nih, door prize yang terakhir apa tuh Nat? Cak nama. Cara acak ya teman-teman. Bagi yang belum kesempatan, jangan putus asa ya. Masih ada harapannya. Kepada teknisi kami, teknisi Mbak teknisi boleh dimunculkan. Boleh dimunculkan itunya. Random giveaway-nya. Aplikasi random giveaway-nya. Sorry ya, Mbak-mbak dan mas-mas. Oke.
Iya, buat teman-teman saya ingatkan kembali ya teman-teman untuk mengisi absensi hadir di chat box. Sebentar lagi panitia akan mengirimkan linknya. Jadi teman-teman bisa mengisi ya. Siap, Kak. Baik, ini udah ada nih, udah kelihatan belum sama teman-teman? Udah ya, ini pemilih acaknya. Nanti buat siapa aja yang namanya keluar, itu berarti yang menang hari ini ya, menang door prize-nya hari ini. Boleh Mbak Clara dipilih secara, diklik secara acaknya. Ini transparan, nyata gitu kan, nggak ada tipu-tipu. Oke. Adrianto. Wah, Pak. Tania Nursyap. Oh, ini tadi Mbak Double Tania kill. Nursyap yang sudah mendapatkan door prize sebelumnya Wah, ya, Mbak Tania ya. rezekinya kuat ya, rezekinya Berarti kuat. ini harus didiskualifikasi karena nggak boleh dapat 2 kali. Iya. Sayang banget. Oke, boleh Clara dipilih secara acak lagi. Oh, kalau Mbak Sarah Ayu. Mbak Sarah Ayu, selamat memenangkan door prize acak kami. Apa Mbak Sarah Ayu masih ada? Boleh Masih ada. say hello? Halo. Halo, oke, baik. Saya Makasih ya. Bagi 2, Sarah. Nggak boleh. Selamat Mbak Sarah. Tadi Makasih, bisa langsung hubungin kontak person kami ya, yang seperti di awal, Mbak Baik. Kira. Oke, selanjutnya nih, Siap. jangan sedih, masih ada satu lagi berdoa. Amin. Demi ayam. Oh iya, maaf teman-teman, saya semangat sekali nih. Boleh Mbak Clara diputar lagi? Adrianto. Kok saya deg-degan ya? Wah, Mbak Sakira Adelia. Mbak Sakira Adelia. Boleh saya hello? Selamat nih, Mbak Sakira dapat giveaway, door prize. Mbak Sakira, Wow. boleh saya hello? Apa ada orang, Mbak Sakira? Wow. Kami hitung ya sampai 3. Kalau Mbak Sakira tidak ada, kita Ganti ke Adrianto, Kak. iya. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3. Yeay. Sakira nggak gagal mendapatkan Iya, door prize ya. boleh sekali lagi Clara diputar? Maaf ya, sayang sekali. Padahal tinggal say hello ya. Kan? Iya. Say hello doang dapat 50.000. Iya. Oke, tapi baiklah. Ini bukan Junaidi. Mas Junaidi. Halo Mas Junaidi, boleh say hello? Ini dapat door prize nih Mas Junaidi. 1, 2, 3. Halo Mas Junaidi. Kalau nggak ada kita hitung lagi ya Mas Junaidi, nih sayang banget mau. Say hello doang loh Mas Junaidi. 1, 1, 2, 3. Oke, saya gagal lagi. Ini susah banget ya, Tat. Padahal mau dikasih doang. Tinggal say hello aja loh. Oke, Erik Ayadi nih. lagi ya. Erik Ayadi nih menang nih. Oh, Mas Vicky. Fikri Wilianto. Vicky Wilianto. Vicky, maaf. Vicky. Halo Mas Vicky, say hello dong Mas Vicky. Ada ketiga nih. Ya, halo. Oh, yeay, akhirnya. Selamat Mas Vicky. 50.000 ini ada pemiliknya. Oke, terima kasih. Baiklah, saya ingatkan untuk teman-teman yang tadi sudah mendapatkan door prize untuk menghubungi kontak person kami kita. Nanti bisa di japri aja ya. Iya, nanti japri aja admin yang di WhatsApp itu ya teman-teman. Iya benar. Nanti langsung ditanya-tanya aja hadiahnya mau ditransfer apa. Oke, bisa. Pokoknya langsung bincang-bincang. Oke, teman-teman. Sayang banget. Oh, masih ada lagi. Ingatin dulu mereka buat isi daftar hadir ya teman-teman. Udah tersedia di kolom chat box. Silakan isi daftar hadirnya. Ya, karena daftar hadir itu penting diisi karena kami di bagian akhir webinar akan membagikan
e-sertifikat yang bakalan berfungsi nih untuk kedepannya. Tanda keaktifan mahasiswa nih, mahasiswa pasti penting banget kan sertifikatnya. Jadi gitu, jadi daftar absensinya, daftar hadirnya Nat, itu penting banget untuk diisi. Itu teman-teman. Nah. Oh iya teman-teman. Tapi untuk e-sertifikatnya dimohon untuk menunggu ya teman-teman. Paling lama 1 minggu untuk membuat e-sertifikatnya. Silakan diisi saja daftar hadirnya. Gitu. Oke, berarti karena udah berakhirnya door prize hari ini, berakhir pula perjumpaan kita pada hari ini. Webinarnya berakhir, sayang banget kan. Padahal padahal masih seru, masih banyak informasi yang ingin kami sampaikan. Apalagi dengan narasumber hebat kita, gitu, Bapak Yosef. Terima kasih telah hadir pada hari ini, menyempatkan waktunya. Terima kasih banyak telah memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi kami. Terima kasih Bapak. Oke. Ya, sama-sama. Terima kasih Oke, juga terima kasih buat juga. Bu Dwi. Oh, Dosen iya, teknik. itu juga. Terima kasih Ibu Dwi selaku dosen pembimbing kami. Terima kasih banyak Ibu. Oke. Kita tutup saja webinar hari ini. Atas perhatian dan waktu teman-teman, kami mengucapkan banyak terima kasih. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat Napsia, bagi-bagi. Iya ya. Iwan. Erik open cam, Erik. Napsia mau bagi ke Erik ya. Nanti nomorku aku kirim ke Napsia ya, di TF aja pulsanya. Bagi ya, Erik. Itu nombor murid. Iwan. Iwan udah keluar. Selamat Amar. Erik rambutnya. Gue Erik kayak jamet. Solo, Rudi. Nanti kita cari seminar lagi ya. Sekarang. Tolonglah rambut kau itu. Amar di mana seminar yang ada makan-makan nih? Besok aku ada seminar. Kau tengok aja story aku ya. Oh, main kali. Amar bisa diam tidak? Iwan mana Iwan? Makan dulu bro. Iwan. Kotoran. Iwan mana ya? Depri mana Depri? Bagaimana kesan pesannya Depri? Cair. Makan ya. bro. Napsia dapat uang, bagi-bagi dong. Gak mau. Pelit, 100.000. Makan kemana kita? Napsia, 100.000-nya simpan buat webinar kita nanti. Anjir. Akira, Delia, kelas B, gagal dapat hadiah. Dari kelas B yang dapat hadiah kita simpan ya buat webinar kita. Shakira gagal. 1.000 ya, cukup ya. Bising Alfandri. Halo Kak Anissa, how are you today? I'm fine. I'm very happy. I miss you so much, Alfandri. I miss you too. Ih, kurusan ya Kak ya? Ah, masa iya? Enggak lah. Jangan, kalau udah kurusan nanti aku segera nikah berarti tandanya. Jangan. Amin ya Rabbal alamin. Semoga ini dikabulkan. Kak Anissa dapat jodoh cepat-cepat. Tentunya jodohnya yang ganteng, yang banyak uangnya pasti kan? Siap. Tajir yang udah punya rumah dong ya? Uhuy. Oke. Atau teman-teman yang di sini mau daftar, boleh, mau bergabung. Kok jadi promosi Anda? Iya, boleh sekalian kan Mbak? Mbak Anissa sekalian kita lagi promosi nih, ada Mbak Anissa.
mau cari jodoh, merit tahun 2001 ya Mbak ya. Jangan lupa ntar MC-nya ya Mbak ya, Nisa ya. Oh siap, nanti saya langsung undang Anda kok, tenang aja. Oke siap. Di sini Tapi hadir. bayarannya jangan mahal-mahal ya. Aman itu. Aman sayang, aman. Nanti asisten saya dan manajer saya ngatur. Nggak kuat aku tuh ya Allah.